peristiwa politik kemarin. Iya. Kalau saya jadi Kamat, saya so malas berbagi di Sulawesi Tengah, minta maaf ini. Tapi Kamat tetap leh. Terus saya mau bagi sama siapa? Bagaimana pertanggungjawaban sama Allah tentang harta saya? 10 sampai 15 masjid. Yang kita lakukan pembinaan selama ini juga dilakukan oleh beberapa relawan dari PSI. Kan ini antara PSI dengan DMI ini beda-beda tipis saja ini. Iya, PSI, Iya kan? MI, iya. Tetap tiga huruf. Kalau DMI kan demi Mat Ali, pasti Mat Ali. Jadi apa? Sudah kumpul-kumpul begini, kemarin kita bahas mengenai kades, orang sudah buka bersama semua. Kita ini belum ada di kampung Saraba yang buka bersama. Hamdan kan biasa yang jadi ketua panitianya yang mengurus. Iya tumben dan kok tidak begitu untuk tahun ini. Tidak ada, kita kemarin buka bersama, nanti tahun ini mau dibikin. Oh, tahun lalu jadi? Tidak ada. Oh kemarin dia masing-masing. Iya. Dia kan pulang Cuma kampung halal kemarin. bihalal kemarin. Oh, tahun lalu halal bihalal dengan lomba musik itu ya. Iya. Kemarin. Kalau sekarang apa? Ketua. Hah? Sekarang apa dibuat? Kita mau bikin bukber sama sahur on the road. Oke. Kita mau buat acara lah di masjid. Iya. Kita undang semua. Iya. Jadi apa kejadian? Kalau bisa masuk bahan sedikit deh. Ode. Aduh, tadi dulu gini. Kecil sekali pun. Sebelum kita ke bukber, Iya. siapa kemarin yang jaga kios? Ada ponakan. Oh, Mana kau kemarin kan? Kenapa beda sekali muka? Beda RT saja. Beda RT. Oh pantas karena kemarin tidak bisa kita coba utang leh. Iya. Iya tidak bisa bawa utang karena tidak tahu harga makanan kemarin yang dibeli. Iya. Harus standby kalau baca warung. Dikasih tahu juga. Iya dikasih tahu juga yang baju. Saya kira tadi Interpol Barat. Ngomong-ngomong dia tadi bertanya tuh. Iya. Itu ya mau bukber. Kita kan mau ada bukber di kampung kita ini. Apalagi kemarin kadesnya kita kan lama baru mau terpilih lagi tuh. Kosong kemarin kita punya kades. Iya. Tapi kalau bagaimana? Ujang apa? Ketua. Hamdan. Ketua bagaimana? Sudah ada terkumpul anggaran? Alhamdulillah. Soalnya pemerintah desa belum bisa kasih suplai, masih efisiensi. Kita masih benahi desa dulu. Iya. Soalnya aman-aman ya. Iya aman kalau untuk dana sebenarnya dari Karang Taruna. Oh aman. Cuma masa tidak ada dari pemerintah desa? Nanti coba saya bicarakan sama orang terkaya di kampung dengan tidak usah dia. Kenapa? Dia cuma dari influencer terus. Kau bilang gimana? Iya. Cuma memang agak kurang lagi dia di kampung akhir-akhir ini. Iya. Coba kita tunggu lah dulu Pak Kades. Siapa tahu datang ada solusi dari dia. Ya Kan? itu. Kades mana dia Pak Kades untuk Iya Pak Kades kita yang baru. Oh iya satu kali kan? caranya. Boleh. Yang ada makanan baru kau situ? Oh banyak. Apa tuh makanannya? Ada suaminya Bu Ranggi. Apa tuh? Apa itu? Pak Ranggi. Oh Pak Ranggi. Oh iya. suami yang murah ya? Pak Ranggi ya. Barang yang betul. Waalaikumsalam. Kagalan. Aduh. Aduh. Ini baru kita bicara Sabar aja itu kamu. Ayo. Sini. Lagi Pak Kades yang baru. Ustaz. Jangan berpisah sama orang terkaya. Masih. Yang masuk di atasnya. Masih. Walaupun tidak koalisi, jangan terlalu jauh. Sudah ada Pak Kades. Pak Kades, Pak Wim, ini Ya, tadi siap. kita bicarakan masalah bagaimana, Mdan? Buka bersama dengan sahur on the road. Iya. Kita mau kumpul jamaah di masjid. Kalau sahur on the road kita kumpul anak muda. Karena lama saya tidak muncul, siapa sekarang kepala desa ini? Alhamdulillah. Sudah ada. Oh, Ustaz. Aduh, Ustaz. Siap, Ustaz. Aklamasi. Aklamasi ya? Dipilih langsung di hadapan wali kota Palu. Hah? Oh. Ya. Berarti kades yang lama kalah telak. TV yang Sudah habis. Oh, masa jabatan habis. Sudah 2 periode memang ya. Ustaz, kenapa lo ya? Sudah tadi Pak cerita katanya kan naik asam lambung. Saya kalau posisi sebagai ustaz, banyak referensi. Kalau Kalau Kades tidak ada referensi. Saya takut ada Kades yang 1 hari saja. Tapi tidak kalau Kedua ketiga tidak muncul. kalau kita kadesnya saya setuju. Kenapa lah? Ya, karena memang
Kades itu harus orang yang tahu selak beluknya kampung ini. Karena kan sudah berapa tahun kan beliau di sini sebagai ustadz harus kita angkat jadi kepala desa. Karena kepala desa yang lama kan sudah habis, sudah pensiun kan, sudah habis waktunya. Tapi Pak Kades, kira-kira ada anggaran dari desa itu bisa kita alokasikan sedikit untuk bagi. Soalnya kan kita mau berbagi juga ini, bulan penuh berkah ini kita mau berbagi. Kalau Pak Wim kan sudah pasti dia sumbang. Susahnya kemarin tidak bisa disumbang karena yang datang Pak Wali. Karena desa itu kan kabupaten toh. Iya, jadi Pak Wali tidak bisa sumbang kemarin. Iya, begitu. Susah juga sumbang. Saya dikasih bajunya Argentina saat. Oh, dikasih. Oh, iya. Sama di sana lagi kita. Kita kasih bicara dulu kadesnya, kita minta Pak Kades, silakan Mas. solusi. Pak Kades tegang Pak Kades. Iya, Pak Kades kita minta solusi Pak Kades. Harus Pak Wali habis ini. Bingung saya karena anggaran ini habis untuk dibeli- Efisiensi. Iya, buat kasih makan orang, anak-anak. Iya. Oh, MBG juga Pak Kades? Tapi insya Allah Pak Kades bagaimana? Secara dukungan bagaimana ke teman-teman Karang Taruna ini? Iya. Kalau kegiatan positif tetap harus kita dukung. Ya. Allah hanya dengan doa. Ya betul. Dan tantangan. Nah, itu kalau dari Kades, kalau dari Ustadz. Kalau dari Ustadz bagaimana? Ya, berbagi itu seperti yang saya bilang kemarin. Ada 4 golongan yang orang jika melaksanakan itu dia akan masuk surga tanpa melalui hisab. Apa itu? Semua Ustaz. Ya, salah satunya adalah it'amut ta'am, orang yang senantiasa memberi makan. Bahkan dalam Islam itu dibolehkan kita iri kepada orang yang memiliki harta kemudian dia berinfak dengan harta itu. Dibolehkan. Pak Wim sekali. Itu satu yang Terkait. Di sini datang. Orang terkait di kampung ini. apa it'amu? Itu amut ta'am. Artinya orang yang senantiasa memberi makan kepada orang. Habib. Apa kamu orang bikin ini? Hah? Baca cerita. Duduk cerita habis taruh Iya, untuk belum beres. Apa lagi? Mari Pak. Mereka kasih gitu. Ya, siap. Sebenarnya bisa Tadi juga, karena bicara. bisa juga kau pijit kakinya beliau. Duduk orang kaya langsung hilang kaya. Pas duduk langsung hilang kaya aku sudah. Apa dibahas tadi? Saya dengar berbagi. Berbagi. Jadi tadi Pak it'amut Sek ta'am. dengan Hamdan tadi kita It'amut bahas- ta'am. tadi bahas cerita-cerita. Kan sudah pemilihan kades baru. Oke. Nah, kita ini belum ada bukber. Nah, kebetulan datang juga Pak Kades sama orang terkaya di kampung. Iya, maksudnya tidak maksudnya membicarakan tentang sama. Gitu, iya. Nah, di kampung kita kabupaten, iya, kita begitu. Kenapa orang kaya minder? Tidak, batas di desa ini pusat punya ini. Pusat punya. Jangan itu Nah, batas kalau- desa aja. Bukber kan bukan rame-rame bukan masing-masing di rumah saja. Terus Kalau tidak masih bawa dari rumah baru buka bersama. alhamdulillah. Ketemu di mana saya tadi sama Kamal? Di masjid dong. Kan beliau kan ketua DMI. Dewan Masjid Indonesia. Betul. Jadi kita orang selalu ketemunya di masjid. Alhamdulillah. Jadi kalau bicara soal berbagi, DMI lebih dulu berbagi daripada kita ini. Masya Allah. Tapi kita senang lagi nih Pak Kades. Kamat hadir lagi di kampung Sarawak. Saya waktu ceramah di masjid Jalan Cemara. Pak Kades tegang. Rekomendasi gampang Pak Kades. Lanjut saja Pak Kades. Jangan tegang. Masih panjang. Iya, saya beberapa hari lalu saya ceramah di Cemara. Diinformasikan ada sahur bersama. Oleh? Iya, oleh DMI. Oh. Artinya saya teringat itu hadis Nabi yang saya bilang tadi. It'amu. Itu amut ta'am. Dan Nabi bolehkan kan? Saya bilang kapan juga kita jadi orang banyak uang, bisa bantu orang supaya kasih makan orang ini. Tapi beruntunglah kita masih punya orang-orang yang berbagi. Masih bisa peduli dengan Iya, insya Allah. Barakallah. Langsung ke Kamat boleh nggak? Iya, tapi saya penasaran juga Kak, kenapa Kakak selalu berbagi di bulan puasa? Iya, itu. Tadi di sana ada sahur gratis lagi. betul. Disponsori DMI lagi. Iya. Jadi di pertama kan ada uang. Kayaknya itu pertama dan terakhir. Itu hal yang paling utama sebenarnya. Kan pertanyaannya kenapa Itu golongan orang kaya. suka berbagi bulan puasa? Iya. Mau suka berbagi kalau tidak ada uang? Iya. Ada juga orang ada uang tapi Ya itu seperti Minder
dia. Pindah dia. Jadi kalau saya kan kebetulan, tapi saya ini kan bukan hanya ketua DMI sekarang. Iya. Ya. Jadi di samping ketua DMI apa lagi? Ketua Ketua harian PSI. Ya. Ika Arumi. Untar. Iya. Tapi jangan kamu orang lupa, saya juga ketua harian PSI. Iya. itu tadi Ketua kita harian tangan. PSI. Ya. Jadi hari ini kita memang mempunyai program kegiatan sahur. Jadi sedekah subuh sebenarnya. Jadi itu kita awali sebelum bulan puasa. Jadi dari beberapa masjid-masjid yang kita sudah bangun di Sulawesi Tengah ini, kita rutinkan. Jadi setiap habis sholat subuh, siapkan nasi kuning, kopi. Sebelum bulan puasa. Sebelum bulan puasa. Nah, masuk bulan puasa ini kita siapkan selama bulan puasa ini 2.000 paket makanan setiap subuh. Iya. 2000 kali 30. Jadi 2.000 paket makanan tiap subuh. Itu tersebar di 10 sampai 15 masjid. Yang kita lakukan pembinaan selama ini juga dilakukan oleh beberapa relawan dari PSI. Kan ini antara PSI dengan DMI ini beda-beda tipis saja ini. Iya. PSI, Iya kan? MI, iya. betul. Tetap tiga huruf. Kalau DMI kan demi Mat Ali. Pasti Mat Ali. Kagak masuk. Ini kalau begini udah jelas ini. Lebaran. Lebaran jadi kayaknya. Jadi lebaran. Itu masih berjalan terus kan? Ya sampai dengan jadi gini. Setelah sholat setelah Idul Fitri Iya. itu kita rubah lagi jadi sedekah subuh. Jadi sahur bareng, kemudian nanti insya Allah habis Lebaran setelah Idul Ramadan ini kita kembalikan lagi ke sedekah subuh. Jadi mentradisikan untuk setiap habis sholat subuh menyiapkan nasi kuning, sarapan. Harapannya adalah orang semakin giat untuk ibadah di masjid. Ustaz, ada keutamanya enggak itu? Makanya saya tadi menggeleng kepala terus. Kenapa sih? Karena ada hadis ini sahih bahwa doa yang salah satu doa yang paling mustajab itu adalah doa saat orang bersedekah di waktu subuh, karena seluruh malaikat yang ribuan jutaan malaikat turun itu mengaminkan. Jadi kita mau bersedekah betul, Pak Ketua bilang tadi. Itu kita kata Nabi, bagaimana kita mau memberi kita tidak punya. Nah, sampai ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, ini jadi kepala desa apa jadi ustadz ini? Kalau kades dia siang ke sore. Kalau malam ustaz. Ada sahabat Nabi yang bertanya, ya Rasul, orang yang banyak rezekinya itu kalau bersedekah ya Rasul, tapi kami tidak punya, apa yang kami harus sedekahkan? Kata Nabi itu, baca habis sholat Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allah Akbar 33 kali. Jadi kalau tiada uang, juga istighfar saja. Ustaz, berarti Ustaz tadi betul yang dibilang Pak Ahmad Ali. Dia kan saya gini, orang Berarti memang utamanya adalah uang juga pertama Ustaz ya. Namanya yang berbahaya itu kalau ada uang tidak berbagi. Itu namanya atau berbagi di tempat yang salah. Betul itu. Dia saya takutkan begini. Banyak juga orang bertanya, Bang Habib. Kenapa itu rutin? Iya. Sebenarnya apa yang kita lakukan itu kan bukan tentang memberi makan orang, tapi ini kan lebih pada pertanggungjawaban saya kepada Allah. Jadi bersyukur Allah lebihkan rezeki, kemudian Allah buka hati. Ketiga, masih ada orang yang mau menerima bantuan itu. Iya, penting juga itu. Jadi besok kalau Allah cukupkan rezekimu, kemudian Allah buka hatimu, tapi
ternyata tidak ada lagi orang yang mau menerima bantuan. Iya. Apa tidak menangis itu? Ya kan? Nah, mumpung hari ini masih banyak yang mau, bahkan itu masih ada yang bisa dibagi. Nah, terus kita lakukanlah. Mudah-mudahan semua itu tercatat sebagai amal kebaikan. Tapi setidak-tidaknya apa yang kita lakukan hari ini di DMI bisa membantu dan meringankan teman-teman yang lain. Betul, saya setuju. Nah, begitupun kalau di partai, kan begini, antara DMI, partai, ini kan hanya wadah. Iya, betul. Hanya wadah, wadah ini tidak bernyawa. Jadi, ketika saya masuk PSI, paling ramai kan kemarin itu. Indonesia heboh. Partai kafir lah. Baca-baca kan. Nah, sebenarnya mau DMI PSI. kafir juga itu. Kalau diisi oleh orang kafir. Oh. Iya. PKS katanya partai Islam. Tapi kalau diisi orang kafir, kafir juga dia kan. Dan jadi corak warna daripada partai atau institusi atau lembaga itu tidak ditentukan oleh warnanya, oleh institusinya. Tapi tergantung siapa yang mengisi di dalamnya. Iya betul. Nah, sekarang di PSI, saya di PSI. Masa kalian bilang saya jadi kafir gara-gara di PSI? Iya kan gitu? Iya betul. Nah, artinya di sisi lain saya melihat PSI itu sebagai ladang dakwah, ladang ibadah buat saya. Makanya di bulan puasa ini kan PSI itu di tahap pertama kita berbagi sembako. Ada Kak? Ada 50.000 paket gratis. Oh? Nah, terus kita siapkan bus untuk mudik gratis. Wes. Ya kan? Sama dengan programnya wali kota. Iya. Oh, masa? Iya, wali kota. Tadi kan saya tidak pakai APBD. Iya, betul. Nah, ini betul, dia pakai APBD. Santai. Menunggu jawaban gubernur dia ini. Makanya kemarin Ya, sensitif sekali. Karena sama, mirip. Yang disampaikan oleh Pak Ahmad Ali adalah tanpa APBD. Iya, Uang pribadi. mirip. Jadi jangan disambung-sambungkan dengan APBD. makanya kemarin makanya di media sosial orang tanya, Iya. oh ini PSI ini akal-akalan. Kenapa dipersyaratkan jadi pakai KTA PSI? Ya karena kami partai politik. Oh iya betul. Jadi kalau uangnya PSI nanti yang naik orang Demokrat apa tidak sial PSI? Komentarnya Pak. Komentarnya. Ini saya tunggu dari tadi. Iya betul ya nih Bang Omar. Iya. Jadi posisinya yang harus naik itu mudik itu orang PSI, yang ber-KTA PSI. Iya. Iya. Kalau masyarakat biasa atau orang lain, gimana? Tadi perhubungan. Perhubungan. Betul. Karena itu pemerintah juga menyiapkan mudik gratis. Pemerintah kota. Jangan nanti kalau kita melayani orang luar, nanti anggota kita bilang, hei, bukan maju ketua. Oh iya betul. Kalau susah anggota dicari. Begitu nanti mau mudik, Orang lain yang makan puji sama orang lain. betul. Jadi kita tidak mau melakukan hal seperti itu. Jadi insya Allah kalau kemudian ini nanti menjadi lebih luas, PSI lebih punya kemampuan, ya seperti biasa-biasa saja kita akan melakukan berbagi dengan masyarakat secara macam sembako tahap awal 50. Berarti kalau ada tahap awal, ada tahap 2. Iya. Tahap 3 kan begitu kan? Oke. Kita orang masih di tahap berapa Kak? Sederhana syaratnya kok. Itu juga untuk anggota. Ber-KTA juga. Benar ya? Kan ditanya Kalau saya ada jabatan, ini kan belum masih kosong. Dari kuning pilih aja. Dari kuning tuh. Boleh. Jadi kenapa penting itu kita data supaya ketika besok, lusa ada kegiatan-kegiatan karena politik itu kan tidak bisa dilepaskan dengan sosial, Betul. ya kan? Jadi kita memiliki database keanggotaan, kita berbagi kegiatan sosial, maka anggota kita ya kita harus utamakan. Jangan nanti kita mengejar yang di luar, anggota kita hilang. Oh iya. Betul. Setuju. Begitu kan? Nah, jadi orang bilang ambil sembakonya jangan pilih partainya.
kita juga tahu kita demokrasi kan bukan kata kita. Kawan, berarti ini untuk tahap pertama pembagian sembako harus ber-KTA. Ber-KTA. Oke. Untuk mudik kapan jalannya? Mudik itu tanggal 15. Oh, tanggal 15 sudah start dari luar Nanti berarti ya? Dikasih jaket, dikasih sembako, dikasih uang saku. Ada uang saku Ada juga? Iya. Mantap juga. Arif tidak, bukan, saya nanya memang ini supaya Dan dipertegas. supaya orang sebelah ini tahu deh kan. Supaya kepala desa tahu. Iya kan? Kiri kanan kita Kak. Iya, maksudnya begitu juga. Kawan, tapi selain itu Pak, bagi sembako mau gratis kan saya dengar dulu juga ada DM ini ada kegiatan peningkatan kualitas ustadz. Oh iya. Itu masih berjalan. Masih berjalan. Masih berjalan. Kita kan begini, itu Pondok Pesantren Ihsan Cita itu sebenarnya yang melatar belakangi berdirinya itu belajar dari pengalaman pribadi saya. Jadi ketika saya jadi anggota DPR, saya ini kan dulu anggota DPR dulu saya kasih tahu. Iya. Masih kita ingat. Iya, Masih kita ingat. supaya kamu udah zaman itu. Masih kita ingat. Itu kan anggota DPR dulu. Kamat, masalahnya yang sebelah tersinggung. Jadi anggota DPR RI 2 kali dulu. Dua kali. Dua kali. Nah, jadi saya keliling. Saya salat jamaah di masjid. Oke. Selalu mendapatkan di kampung-kampung kita itu dapatkan bacaan imamnya yang Kurang tepat mungkin. yang Belum fasih. belum sesuai harapan. Ya. Nah, maka itulah kemudian menginspirasi saya untuk membangun Pondok Pesantren Ihsan Cita. Oh iya. Jadi di Pondok Pesantren Ihsan Cita itu semua digratiskan khusus untuk penghafal Al-Quran. Nah, harapannya adalah setelah mereka selesai entah di 20 juz atau 30 juz, kalau yang berprestasi kita akan kirim keluar ke Al-Azhar untuk mendalami Al-Quran atau di Yaman. Kalau yang kemudian mau mengabdi, jadi 2 tahun dia harus mengabdi ke masyarakat. Jadi dia kita kirim ke kecamatan, ke desa untuk jadi imam. Jadi imam di masjid. Tapi kita gaji dari yayasan. Oh, digaji ya? Ya, Berarti dia jadi pegawai saran gaji dari yayasan. dari yayasan. Nah, supaya ilmu yang dia dapatkan di pondok itu bagus. Syukur-syukur kalau kemudian selama dia di masyarakat dia dapat jodoh di situ. Kemudian dia menetap di situ dan dia bisa mengajar Al-Quran di Di desa itu. desa itu dan kemudian dia bisa mengembangkan ilmunya sehingga kemudian bisa berkembang pemahaman semakin banyak orang yang mengerti dan memahami mendalami Al-Quran di Sulawesi Tengah. Itu sebenarnya yang mengilhami, itu sebenarnya yang mendasari saya untuk kenapa kemudian ada pondok pesantren. Bukan berarti saya ini alim, tidak, tapi karena memang saya mencintai Islam sebagai satu keyakinan yang menurut saya banyak memberikan kemanfaatan buat hidup saya. Ya? Jadi makanya saya sedih betul ketika saya masuk di partai terus saya dibilang saya jadi kafir. Padahal partai ini kan tidak ada ini adalah satu warna. Tidak ada agama ini, bukan aliran ini kan. Dan kadang-kadang orang yang buat tulis komen itu saya kenal. Ada orang di sini kan? Oh, dia ada. Kayak sini. Sejak kapan kau lebih Islam daripada saya? Nah, tapi sekali lagi itu bukan karena kebencian mereka terhadap saya. Iya. Lebih pada mereka rasa sayang, lebih karena ketidakpahaman mereka, lebih pada kebencian mereka terhadap berita-berita media sosial, sehingga menjadi kewajiban saya kita semua untuk melakukan pencerahan supaya kita tidak sesat pikir, Betul. ya kan? Setuju. Kalau kita sesat pikir nanti kita salah, tersesat juga salah. Setuju. Memilih kepala desa.
Oke, saya suka begitu tadi. Makanya aklamasi. Tapi saya pikir kepala desa ini tidak salah kalau kita pilih. Ya. Betul, saya setuju. Yang Tapi sana, saya penasaran. Papa ditanyakan ini siapa? kan peristiwa politik kemarin. Iya. Kalau saya jadi Kamat, saya so malas berbagi di Sulawesi Tengah, minta maaf ini. Tapi Kamat tetap leh. Terus saya mau bagi sama siapa? Bagaimana pertanggungjawaban sama Allah tentang harta saya? Iya kan? Itu dalam sekali. Iya artinya karena saya tidak pernah mengharapkan sesuatu. Kadang-kadang saya tahu juga dia orang tipu-tipu saya ini. Terus kadang-kadang hal-hal seperti itu kan gini, itu tidak baik, itu tidak bisa dicontoh. Iya. Tapi karena sebagai manusia kadang-kadang kan kita juga secara refleks. Iya, betul. Karena salah juga kalau kita membiarkan diri kita untuk membiarkan orang jadi penipu. Setuju. Iya kan? Jadi munafik, ya kan? Tapi bahwa tidak ada korelasinya kita memberi, kita berbagi. Karena memang saya tidak pernah menuntut Iya. Iya. kompensasi apa yang dikompensasikan. Karena bagi saya sekali lagi bahwa katakanlah peristiwa politik kemarin, saya meyakini betul bahwa insya Allah di setiap peristiwa terjadi itu pasti ada hikmah. Dan itulah kehendak Allah kan yang terbaik untuk. Mungkin kalau saya jadi gubernur, hidup saya tidak sebaik ini lagi. Saya setuju. Agak susah ditemui juga. Ya kan? Kalau Kamat jadi gubernur kan banyak orang pasti dekat. Memang sekarang gubernur sekarang Saya susah ditemui. Tapi Ustaz, Iya, saya ke situ juga. Saya ke situ. Betul. tapi Ustaz, Pak Wim, Telepon Wim bisa. Pak Wim, Ya. Ustaz, Ketua Arif, saya Iya. pernah baca satu postingannya Kamat di Facebook. Oh, iya. Ini satu-satunya gubernur menurutku luar biasa ini yang menyampaikan kepada masyarakat. Apabila saya punya janji dan saya belum tepati, sampaikan ke saya. Itu bagaimana itu Kak? Sampai dibuat Gini. statement begitu. Bagi saya, ketika saya memilih politik jalan pengabdian saya ini kan, saya ini bukan orang susah. Betul. Sejak awal saya melihat gini, awal dari keluarga saya mungkin saya sama adik saya satu, itu pun dia jadi masuk di politisi karena ikut saya, Cica. Oh iya, Hah? ketua DPR. Katanya wakil ketua DPR sekarang ya? Kita update juga Kak, update juga. Meskipun kita di kampung ini guys ya. Kita update juga. Tapi itu kan bukan partaiku. Oh iya. Iya. Bisa dia tahu itu. Bisa dia tahu itu kan. Nah, Pantasan Oma tidak tahu. dia saja Karena tahu. bukan partai. Kita Bukan partai, bersihkan. bukan. Setuju. Jadi ketika saya memilih itu terinspirasi begini. Berbagi itu saya dididik oleh orang tua sejak masih kecil. Teman kecil saya itu ya Pak Gubernurnya sekarang ini kan, Iya. ya, itu teman kecil saya. Dia mengenal saya secara baik, sebagai keluarga. Nah, jadi ada satu titik ketika saya kemudian mencoba mengkontemplasi perjalanan saya. Berapa banyak orang sih yang saya bisa bantu dengan harta yang saya miliki hari ini? Iya. Tapi dari tahun ke tahun ternyata sangat terbatas. 10, 100 orang, 1000 orang paling banyak. Karena memang pertama keterbatasan harta, rezeki kan. Nah, kemudian saya memilih politik itu adalah jalan pengabdian. Nah, ketika saya menjadi anggota DPR RI, tahun pertama itu saya menggelontorkan uang, kebetulan saya salah satu pejabat di DPR RI, ketua fraksi, saya menggelontorkan uang triliunan masuk di Sulawesi Tengah. Nah, jadi kemudian terbangun ratusan kilo jalan, jembatan, pengairan, sawah dan lain-lain. Artinya dinikmati oleh ratusan ribu oleh masyarakat Sulawesi Tengah. Itu yang tidak mungkin saya bisa lakukan ketika saya waktu menjadi pengusaha. Jadi kan kata Nabi sebaik-baik umat manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain kan. Jadi berpolitik itu adalah keinginan untuk membuat kemanfaatan untuk diri. Nah itu sebenarnya yang melatar belakangi saya masuk di politik dan kemudian sekali lagi berbagi itu bukan untuk orang yang menerima,
Tapi itu adalah bentuk pertanggungjawaban diri saya kepada Allah terhadap harta yang terhadap rezeki yang Allah titipkan kepada saya. Jadi saya itu tidak pernah merasa terhianati, merasa tertipu. Karena saya meyakini betul bahwa tidak ada orang khianat itu hidupnya lebih baik daripada orang yang dikhianati. Ya betul. Setuju banget. Parkir tuh. Kan kita lihatlah ada yang kemarin yang dulu yang Iya. iya kan? Iya. Nah, Ya. Ini gambaran untuk kades kita juga. iya. Untuk nanti kita Supaya nanti kalau bersama. jadi kades jangan kau khianati teman-temanmu. Ustaz bilang begini lagi. Ustaz, ke sekolah juga ayat, jangan lebih Ustaz Kamat daripada Ustaz. Iya. Maksudnya karena kita dipanggil Ustaz ini. Bisa bahaya. Gimana itu, Ustaz? Masya Allah. Masya Allah. Ada enggak Ustaz? Ada enggak dalilnya orang yang beramal bukan cuma pilkada tapi sampai dalam darah? Fa'alhamah fujurah wa taqwaha. Artinya. Allah telah mengilhamkan jalan kesesatan dan jalan ketakwaan manusia yang memilihnya. Ya, ada orang yang memilih jalan ini seperti Pak Ketua sampaikan tadi, tapi ada orang memilih jalan lain. Itu kan pilihan, pilihan hidup. Jadi insya Allah setiap pilihan itu kan pasti ada konsekuensi dan keberkahan. Kalau dia baik dan kalau tidak ya dia bertanggungjawabkan. Masya Allah. Saya bilang Masya Allah. Khairunas anfahum linas itu hadisnya sahih. Bahwa manusia yang paling baik di antara manusia itu adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Semoga sehat-sehat dan berkah selalu. Cuma kan masalahnya kita ini kan gini. Terkadang kita abai itu kita terlalu cepat menilai diri kita sendiri. Oke. Iya kan? Bahwa kita merasa diri yang paling bagus. Merasa diri paling hebat, paling sosial, paling kita kadang-kadang lebih gampang mengingat-ingat kebaikan kita kepada orang daripada mengingat kebaikan orang kepada kita. Iya itu kan? Betul. Nah, itu problemnya. Jadi saya terkadang tersenyum melihat perilaku, tingkah laku, ya kan? Karena ya sampai datang di rumah, masih datang lagi di rumah. Saya akan kita tidak tahu. Seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Terjadi apa-apa ya. Padahal bagi saya itu tidak ada masalah. Iya. Artinya hal yang sangat biasa sekali. Loh? Karena itu tidak membuat, karena saya itu gini, ketika saya berbagi dan itu membuat diri saya susah, saya tidak akan berbagi lagi. Oke. Ya kan? Jadi saya berbagi karena saya masih ada yang lebih. Kalau tidak ada yang mau dibagi, buat pinjam uang itu berbagi. Bagaimana dah? Nanti masih banyak ke Mate? Hah? Masih banyak yang datang di rumah. Tadi sudah bilang Kamat, belum mulai coba peras. Kalau Kakak Bim bagaimana? Tapi banyak. Menurut orang terkaya di kampung ini, bagaimana sosok Kamat Ali? Luar biasa, dermawan. Oke, apalagi? Apalagi sudah tidak ada lagi, sudah dermawan luar biasa. Tadi saya ini Oke. sempat tadi buka puasa di rumahnya Pak Mat Ali. Nah, saya tadi buka puasa di rumah Pak Mat Ali dengan anaknya. Anaknya kan wakil ketua DPR sama-sama saya. Jadi pas buka puasa saya tadi juga melihat. Saya mau tanya tadi Om Mat, kalau tadi bicara DMI semua itu, tapi tadi saya lihat dari kemarin 2 hari yang lalu sampai hari ini terasnya Om Mat itu penuh dengan masyarakat. Diberikan buka puasa bareng tadi ini, apakah itu tadi yang dibilang PSI atau DMI atau itu masyarakat Om Mat? Saya tidak tahu juga masyarakat ini dapat informasi dari mana. Kemarin itu kan kita buka bersama dengan mengundang 500 orang. Iya. Nah, karena kebiasaan itu kalau saya undang 500 ya datang 1000. Kita bikinlah, kita siapkanlah kemarin 1000 paket makanan. Ternyata datang 3.700. Pokoknya berdua. 3 kali lipat. Ya, tapi alhamdulillah banyak tidak dapat makanan tapi tidak menggerutu. Ya, tidak kecewa. Tapi justru suasana
ambil menunggu. Silaturahimnya. Iya. Silaturahimnya. Ya Berarti mungkin mereka, ada yang cuma mau ketemu Kamat. Ya. ya kami tidak apa-apa Haji, karena kami memang tidak diundang, tapi hanya karena mau rindu sama Haji, saya mau ketemu Haji. Tapi kan kita juga sisa dengan Nah, tadi rame. Masih hari tadi aja rame Jadi sekali. kita, sebuah restoran tadi malam kita, aduh, apalagi ya kita, karena awalnya kita pikirnya begini, kemarin itu hampir nggak jadi. Oke. Kan pemerintah daerah kan bikin kegiatan juga kemarin. Iya, Iya. betul. Nah, ini ada orang yang datang apa tidak nanti kan? Makanya kita siapkan. Di hotel kan tidak ada. Iya, Ternyata ada dan banyak. Banyak. Melebihi. Iya. Walaupun tidak ada bakso. Jangan bakso. Bubur juga, ayam. Ya, kita hanya satu macam aja sih kemarin. Iya, betul. Yang penting ketemu Kamat. Ya. Iya, betul. Kita juga pas diundang langsung datang gitu. Ya, yang seperti dibilang tadi Kawim. Silaturahim. Silaturahmi. Jadi berarti Omat yang datang tadi kemarin ini bukan urusan DMI, bukan urusan PSI, Bukan. tapi rakyat memang mau lihat Omat. Iya. Oke. Undangan cuma Tapi saya 500. kasih tahu juga mereka Pulang berkata ya. bahwa saya ini pas PSI. Datang pulang ke TA. Saya kasih tahu juga orang. Saya ini bukan Nasdem lagi ya. Itu harus di disclaimer, harus jelas itu. Bahwa Kamat ini sudah PSI. Karena ketua harian loh. Iya, Ketua ketua harian. harian. Iya. Loh? Jadi bangga juga kita sebagai warga Sulawesi Tengah. Ya, saya setuju kalau Ada perwakilan kita di setuju. elit partai tinggi loh. Dia bilang, saya ini Termul. Termul itu apa? Ternak Mulyono. Oh, Dan Termul generasi pertama lagi. tapi bagaimana dengan hujatan-hujatan seperti itu, Kak? Karena gini, biasanya, jadi kan saya kemarin sempat podcast di beberapa podcast besar Jakarta. Total Politik, Gaspol, semua kan. Hanya potongannya itu. Iya. Terus yang saya takut itu ketika Pak Jokowi tidak lagi dibenci orang. Tidak lagi dibenci Dibenci orang. orang. Ya, Iya, tidak lagi difitnah orang. Artinya dia tidak lagi dianggap siapa-siapa. Oh iya. Semakin banyak orang memfitnah dia, semakin banyak orang yang membenci dia hari ini, membicarakan dia, menuduh dia macam-macam, berarti Pak Jokowi itu masih sesuatu di Republik ini. Iya. Iya. Betul. Iya kan? Oh iya betul, karena hanya tokoh yang difitnah. Iya. Bukan orang. Artinya, kan orang politik itu selalu melihat siapa jadi ancaman mereka. Oh iya. Yang menjadi ancaman itu akan selalu di downgrade Oh iya. Betul. supaya popularitasnya menurun. Supaya kemudian dibenci dan tidak dipercaya oleh masyarakat. Nah, sampai hari ini di Republik ini Jokowi itu orang bercerai pun Jokowi yang salah. Orang bercerai Jokowi yang salah. Nah, artinya apa? Tapi kan masyarakat kita mereka lupa juga bahwa masyarakat kita ini semakin dibenci orang, semakin banyak difitnah, semakin dicintai. Iya betul betul. Nah, sehingga Pak Jokowi itu orang yang tidak pernah peduli dengan hal seperti itu. Sudah tamat ya. Dia tahu apa yang dia kerjakan, sehingga bagi saya bersama-sama beliau, menemani beliau, saya berteman dengan Pak Jokowi itu sejak 2012. Sudah lama. Ya, 2012, 2013, 2014 sampai dengan hari ini. Jadi kemudian orang bilang, oh Pak Mat itu masuk PSI karena minta perlindungan digeledah KPK rupanya. Hei, kalau minta perlindungan itu sama presiden yang aktif. Bukan mantan presiden. Iya. Iya kan? Terus emang orang kalau diperiksa atau dipanggil KPK itu otomatis dinyatakan bersalah. Iya, belum tentu. Enggak gini, karena KPK itu memeriksa orang, menggeledah orang adalah satu bentuk antisipasi dia. Di setiap dia menerima informasi, apalagi dia sedang menangani kasus perkara korupsi umpamanya. Seperti yang kemarin diduga dihubungkan dengan saya. Ya, Itu kasusnya mantan Bupati Kuta Kartanegara Rita, siapa itu? Iya. Saya tidak mengenal Rita itu. Rita Sugiarto kenal. Artinya rugi betul kan?
Pertama, saya tidak yakin juga kalau Rita itu lebih kaya daripada saya. Saya tidak yakin juga kalau kemudian secara uang saya bisa mau disuap Disuap. atau menerima Gratifikasi. Iya. Itu satu. Kedua, masa laki-laki gagah seperti itu terus orang saja kenal seperti itu. Laki-laki gagal. Iya. Garis bawah itu laki-laki gagal. Ini kan orang Gorontalo bilang laki-laki Bataru. Iya. Mas Antan. Laki-laki Basantan. Nah, insya Allah saya tidak punya hubungan sama sekali dengan yang bersangkutan. Rita. Saya tidak mengenal sama sekali. Dan bahkan sampai hari ini saya belum pernah sekalipun ketemu dengan Rita. Jadi tapi apakah KPK salah? Tidak. Karena namanya penyidik itu selalu mencurigai. Iya. Setiap informasi dikali di. Iya betul. Tapi dengan sampai dengan saat ini kan sudah aman itu. Biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja. Kalau saya tidak aman, saya tidak ada di sini kan. Oh iya. Jadi saya harus penonton tahu ya. Itu fakta yang sesungguhnya langsung dari Kamat. Terkait Kalau orang bersalah itu lebih banyak beliau bersembunyi. Ya, digoreng. Sudah muncul berbagi lagi. Iya. Beramal lagi. Yang pasti itu bukan uang korupsi dibagi-bagi itu. betul ya. Ustaz, bagaimana tuh Ustaz? Ustaz kasih dulu sedikit namanya kali ini kita sudah Dulu. Iya. Tuan rumah ini kopi siapa? Kepala Kopinya desa. kopi. Kita dari tadi mau mintanya siapa? Ini Kita Kepala sekarang desa tidak minum kopi. Oh, Mas. tidak minum kopi. Kepala desa tidak minum kopi. Air gula saja dia. Apa naik terus asam lambung? Ustaz, ini kan kita sudah masuk di 10 hari terakhir Ramadan. Apa namanya? Mungkin ada waktu-waktu yang paling bagus kita berbagi atau bermunajat kepada Allah dalam 10 hari terakhir, boleh supaya masyarakat juga menjadi apa namanya lebih Kalau di hari bersiap di hari di Pertanyaannya terlalu TVRI, Mas. dari tadi saya sudah bilang kami masuk tapi tidak masuk juga. Maksudnya, Kamat kan lagi menjelaskan Apa itu? semangatnya berbagi tadi. Iya. Kami tidak tahu Pak Jokowi bilang saya masih sanggup itu karena melihat orang Oh iya. masih sanggup. Dari tadi ada pertanyaan tadi, memang agak sedikit kali ya yang seperti yang tadi kamu tanyakan bahwa ada satu waktu saya menulis ketika saya selesai jadi anggota DPR dan kalah pemilihan gubernur. Di sebelahnya kakak kalah juga guys. Apa? Di sebelahnya Kakak kalah juga. Ya kalah ya kali. Nah, artinya kemudian saya menulis bahwa tolong bagi masyarakat Sulawesi Tengah, tolong ingatkan saya dalam perjalanan politik saya manakala ada janji yang pernah terucap yang sampai hari ini belum terrealisasi. Sebenarnya itu bukan pencitraan. Iya betul. Karena tadi katakan tadi bahwa politik itu jalan pengabdian. Itu politik saya melihat sebagai ladang ibadah buat diri saya. Nah bayangkan kalau kemudian saya sudah masuk politik tidak menghasilkan uang apa-apa, tapi kemudian nanti karena politik pula saya di pada masalah kemudian mendapatkan azab dari Allah karena menjadi manusia yang ingkar terhadap janji. Nah maka kemudian saya dapat mungkin berusaha bahwa sebagai manusia pasti banyak yang hilaf. Betul. Tapi juga sepanjang itu masih sempat teringat, maka itulah upaya maksimal yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir hal-hal yang salah yang pernah atau paling tidak mengajak masyarakat untuk kan biasa takut walaupun apalagi lihat mukanya saya kan walaupun berjanji batanya takut kan. Tapi ada yang datang nggak? Ada yang datang setelah itu ada beberapa. Iya. Tapi memang kemudian karena saya tidak mau berdebat-debat, saya alihkan kepada Pak Hidayat. Pak Hidayat Karate. Supaya dikualifikasi mana janji pribadi, mana janji politik. Iya kan? Karena kan ada janji yang dikatakan kalau saya jadi gubernur, Oh iya. maka saya akan buat bla 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 bla. Betul.
Tapi kan saya jadi gubernur. Iya. Iya, betul. Secara otomatis janji itu batal. Gak gugur kan? Gugur dengan sendirinya. Tapi kan masyarakat masih Masih menagih. menagih itu kan? Berharap itu. Maka itu perlu diluruskan supaya sekali lagi kita tidak mau kemudian politik ini dianggap sebagai satu kelompok orang yang hanya berkumpul untuk kepentingan dirinya. Tapi politik ini harusnya kita lihat sebagai satu nilai. Jadi perjuangannya di situ perjuangan nilai. Makanya saya mungkin salah satu politisi yang tidak tahu bermain curang. Karena saya tidak bisa Tidak bisa berakting. apa adanya saja. Iya. Jadi kalau kamu bilang saya ini pemarah, ya memang itu pemarah. Jadi susah kan setting untuk berkonten agak susah. Agak susah. Jadi Oh, apa pantas adanya. kurang influencer kemarin. Kurang berat. Terus kalau kemudian Bukan saya lebih. saya ini tidak tahu ngerayu kenapa dia pernah berselingkuh karena saya tidak tahu ngerayu cewek. Iya. Oh iya. Lugu kalau urusan begitu. Nah, gitu. Ya saya tidak perlu jadi ustadz, tapi ya memang apa adanya begini. Apa adanya. Tapi kenapa kau tegang? Apa adanya. Betul, Mat, betul. Iya, tapi apa adanya. Ambil apa adanya. Makanya ada yang lihat Kamat, sombong. Padahal tidak. Memang wataknya begitu. Iya. Saya lihat nggak apa-apa juga kalau dibilang sombong. Sombong itu bisa kau sombong kalau kau pintar. Dia kalau kau bodoh kau sombong. Sudah bodoh namamu lagi. Iya. Sudah miskin namamu pula. Ustadz Rizal balap keringet. Kenapa Ustadz? Ada yang tebang pohon mangga depan rumah kemarin. Masa terus juga itu lah. Mana kamera. Yang mana on semua? Semua. Ini terlepas dari saya sebagai sekup DPW. Sekum DPW PKS. PKS. iya. Harus jelas. Harus jelas, PKS dengan Iya, PSI kan tapi mirip juga. secara pribadi ini, menurut saya tokoh politik yang menurut saya nomor satu di Sulteng beliau pribadi ya. Kenapa? Karena memang susah kita cari orang yang antara perkataan dan perbuatan itu sama. Di politisi itu hampir jarang kita temukan. Pak Wim ya? Salah satunya Pak Wim. Iya. Iya. Pak Wim ini termasuk orang yang luar biasa. Beliau sampai ke Wana itu. Ini tidak ada caleg yang tembus ke sana, Pak. Cuma beliau. Jadi begitu Ustaz ya, secara pribadi kami lihat Kamat ini Artinya, iya. Saya juga teman-teman bicara ya begitu karena sejarahnya kita paham. Sejarah tentang pilkada kita paham. Tapi al-kulihal semua tidak ada sesuatu yang terjadi kecuali Izin Allah. atas izin Allah. Pasti ada kebaikan di balik itu semua. Dan inilah yang terbaik. Bisa jadi kalau jadi gubernur ya itu seperti kata beliau tadi. Susah ditemui. Bukan hanya sudah ditemui, mungkin berbuat karena politik sudah, berbuat karena Oh iya betul. Sudah tidak murni. ya. Konten terus nanti sama kan orangnya ceplos-ceplos. Susah berakting. Iya. Emang ada suka berkonten? Tuh pertegas itu ada itu. Ada itu. Pertanyaan jawab dulu. pertanyaan itu ada. Harus jawab. Konten kreator suka bang konten. Konten kreator. Konten kreator. Langsung saja. Ada pemimpin yang suka berkonten? Ada KDM. Oke. Iya kan KDM itu KDM. sampai dijuluki gubernur konten loh. Iya. Tapi Ada berapa orang itu? menghemat anggaran Tapi kalau di Sulteng kan tidak ada kan? Kayaknya tidak ada. Kalau di Sulteng tidak ada, Mat. Tidak ada. Iya, apa saya kan kenal semua pemimpin Sulteng. Betul. Ini betul, Mat. Nah, pasti Omat tahu, tidak itu. Apalagi kalau gubernur Omat tahu sekali. Iya. Susah sekali Bang. Ustaz lanjut Ustaz tadi. Ustaz bilang Ustaz malam ini Jadi kalau sedikit lalu- bicara. Tidak, Ustaz Ya, ya, balik. lagi baca di orang juga ini Ustaz. Ya. Tapi jabatannya Ustadz sekum. Nah, jadi kalau mau ditarik harus lebih tinggi dari. Ada dewan fatwanya kita juga. Ya, dengan fatwa. Dewan pakarnya kita kan. betul. Rekomendasi juga aman. Jabatan itu
itu kan hanya persoalan yang terpenting itu bagaimana kemudian kita bisa berbuat. Iya. Orang seperti Ustadz ini, kepala desa kita ini kan Luar biasa. berpikirnya progresif. Iya. Betul. Harus berada di partai yang berpikir progresif kan? Iya. Sedih juga dengan desa Apalagi kalau PSI di provinsi masih kosong, Mat. Bisa saja dia ini Ustadz juga ini. Pak Wim, Ya, siap. Oke. saya kalau lihat cara berpikirnya Pak Ketua, Omat ini, Ya. itu sama sekali mirip dengan cara berpikirnya PKS. Cocoknya beliau di PKS kan? Sebenarnya begini. Tarik-tarik, Jadi gini, mikir-mikir waktu gua ya. pilkada kemarin saya PKB minta saya, toh Iya. PAN. Saya bilang bagaimana ente orang minta saya jadi ketua umum, ketua harian. Tapi ada orang minta mahar sekali. Iya kan? Mahal sekali ya. Iya. Kalau PKS tidak, Omat. Kewenangan DPP itu. DPD angkat tangan ya. DPD. Kalau PKS waktu pilpres. Iya. Tapi PKS itu orangnya setia. Sedia memang. Iya. Kalau sudah mendukung orang itu Totalitas. totalitas. Tapi ini kan hanya guyon. Goyan ya. Betul. Kita bercanda semua di sini. Kalau PKS itu tidak ada kewenangan di bawah. Di atas semua di Ya, pusat. karena memang kalau di bawah kan semua pasti mendukung saya kemarin. Iya. Betul. Ke Kawim dulu ini. Ya. Karena kita sudah agak larut ini. Ya, Jadi Kawim ada sedikit penyampaian mungkin untuk warga Saraba terkait Iya, dengan baru acara datang. kita tadi itu juga. begitu. Iya. Sebelum ke Kamat untuk ini. Nanti Ustaz isi ceramah Ustaz. Apa? Mengenai apa? Apa Sejarah saja? tenang gitu. Baru muncul. Mau lebaran jadi. Mau lebaran. Ya, alhamdulillah ya. Sekarang saya senang sekali lihat kalau kadesnya. Saya pikir kemarin kadesnya ada kandidat lain. Tidak. Oh, tiada ya. Tidak ada yang Ini Tidak ada bagus. yang berani lawan Ustaz. Nomor 3 kita. Iya. Soalnya Pak Ustadz kemarin saya dengar kandidat lain mau masuk Ustadz. Aduh, Nggak bingung ada, saya. nggak ada. Alhamdulillah Ustadz sudah kadesnya. Emang? Saya senang sekali. Kades selama mana? Kades. Ada selama habis sudah periode sesi. Sudah periode sudah. Dia lagi sibuk menanam. Iya. Terus ini tambah-tambah. Iya. Tambah. Tapi bagaimana kehadiran Kamat di Kampung Saraba? Luar biasa. Sangat luar biasa. Sudah ketiga kali loh. Oh, ketiga kali ya. Tiga kali. Luar biasa. Dengan kesibukannya Omat, tapi masih tetap bisa datang di sini. Kami terima kasih banyak, Mat. Datang ke Aku Kades. kan seperti yang dulu. Oh iya, aku masih seperti yang dulu. Tapi kalau siapa tahu penonton ada yang mau masuk PSI, caranya bagaimana? Caranya? Kalau itu sederhana saja kalau itu. Oke. Kantor DPW-nya kan ada di Setiabudi itu kan. Betul. Oh, Sudut. Tinggal ke sana bawa KTP. Ya sudah bikin KTA. langsung. Iya. Langsung jadi anggota. Langsung anggota. Ada lebih gampangnya, Mat. Datang cari Andri Ngimpi. Iya. Ya. Dan saat itu juga bisa menikmati fasilitas-fasilitas PSI. yang disiapkan oleh PSI. PSI. Apa itu? Apa itu, Kak? Ya banyak. Dapat sembako. Sembako, toh? Bisa mudik. mudik, Bukan cuma mudik dapat jaket. Dapat jaket, uang bensin. uang bensin, Saku. dan kemudian di PSI ini menjadi satu harapan untuk kedepannya. Jadi kan PSI ini kita desain, saya sebagai ketua harian, sebagai mentor adik-adik saya di sana, itu menjadikan PSI ini sebagai rumah bersama. Kalau dulu saya itu pahami kenapa PSI ini dulu dianggap kafir. Karena memang zaman-zaman dulu pertama-pertama ini sekuler. Ya. Ya, jadi suka sekali menuding, oh Islam itu intoleran dan macam-macam. Nah, ketika saya masuk, kita mencoba melakukan evaluasi menyeluruh dulu dari hati ke hati sebuah pengurus untuk melihat realitas politiknya bahwa PSI ini harus menjadi rumah yang nyaman untuk semua masyarakat Indonesia. Jadi rumah untuk yang ketika kamu masuk ke dalamnya tidak dikualifikasi warna kulitmu, agamamu, sukumu, terus kemudian harta kekayaanmu,
Jadi ketika kemudian teman-teman yang punya mimpi untuk memilih politik sebagai jalan pengabdiannya tertolak di tempat lain karena dengan segala macam alasan, kecuali komunis ya kami tidak terima. Nah, jadi kemudian datanglah di PSI. Jokowi itu kami pasang sebagai patron politik bukan karena sekedar dia pernah jadi presiden, tapi kami berharap dia itu menjadi inspirasi orang-orang muda Indonesia bahwa di Republik ini untuk menjadi menjadi pemimpin itu bagi anak-anak desa yang ada di Morowali, di Wosu, yang ada di Papua, yang ada di Maluku dan ada di Pedalaman tidak perlu berkecil hati karena Pak Jokowi itu adalah contoh hidup buat kita orang kampung Ya, dari orang biasa. toh, tidak ganteng-ganteng amat, mungkin lebih ganteng saya kali. Terus tidak intelektual amat, lebih intelektual Rocky Gerung kalau kita dengarkan. Tapi kemudian Berhasil. dia tidak kaya-kaya amat karena dia tukang kayu. Tapi kemudian semua itu tidak menjadi prasyarat bagi rakyat Indonesia untuk menjadi sesuatu di negeri ini. Untuk menjadi sesuatu di negeri ini, yang penting kamu punya leadership, kamu punya integritas, kamu punya relasi, kamu bisa dipercaya, kamu bisa terpilih. Nah, dan kami ingin kemudian menjadikan PSI ini sebagai wadah untuk anak-anak muda Indonesia yang bermimpi untuk mengabdi jalan politik. Dan tidak ada persyaratan materi di dalamnya. Tidak ada persyaratan materi. Tidak ada membayar. Mahar-mahar tidak. Tidak ada. Insya Allah PSI tidak akan pernah jadi restoran. Restoran. Ya. Iya. Ya, jadi restoran itu tempat makan. Iya. Ya. Jadi membayar tidak ada di situ itu. PSI itu harus menjadi rumah nyaman untuk seluruh anak-anak Indonesia. PSI super terbuka itu kedepannya nanti kami menghindari klan ya, klan keluarga. Klan ya. Karena nanti si dinasti keluarga nanti untuk menjadi ketua umum di PSI itu tidak ditentukan oleh ketua DPW, tidak ditentukan oleh ketua DPD, karena seluruh anggota PSI nanti katakan nanti insya Allah saya meyakini kami berada di peringkat ke-4 dalam pemilu nanti. Amin, amin. Setidak-tidaknya ya. Kalau kami punya suara 7 juta orang, anggota 7 juta orang, KTA akan di database, maka 7 juta orang itulah nanti yang akan memilih ketua umum. Dipilih secara terbuka. Iya, Lama secara terbuka. munas itu Kak. Ada 3 Jadi hari iya, berkali. udah lah. Jadi nanti ada peranya. Jadi setiap calon kandidat itu datang ke daerah-daerah untuk menyampaikan visi misinya. Kemudian anggota itu melakukan e-voting lewat pemilihan secara. Oh iya kan sudah canggih kan. Ya, kan namanya Partai Anak Muda, hanya Ahmad Ali yang tua di situ itu. Pantas aku panggil bro di sana. Ya, tapi bro itu sudah tidak lagi kita pakai itu. Oh, sudah tidak. Ya, karena terlanjur memberi perbedaan. Jadi terlalu eksklusif. Oh iya. Jadi ketika saya masuk, saya minta kemudian itu istilah-istilah yang dulu membuat perbedaan rakyat dan tuan itu dihilangkan. Jadi di mana kamu berada daerah, nah, kalau di sini juga mangge. Ya, sapo. Ya. Kira-kira seperti itu ya, kemudian kita coba membuat partai lebih egaliter untuk diterima. Dan tantangan paling berat memang hari ini bagi PSI itu adalah ketika kemudian dijadikan dapat dituduh sebagai partai yang anti-Islam. Iya. Itu harus keluar dari. Tapi kalau ada orang Palu lagi bilang saya anti-Islam, bagaimana sudah itu? Insya Allah tiada itu Kak. Ya kan? Nah saya pikir itu saja. Nah dan untuk masyarakat Kota Palu pertama, khususnya masyarakat Kampung Saraba, Lebaran sudah dekat leh. Iya. Di Pak Desa, lihat aja siapa yang bisa berkontribusi di desa, termasuk orang kaya di kampung toh. Kalau tidak lempar rumahnya. Terus kemudian
Mari kita jaga ketertiban, toh, untuk masyarakat. Nah, perbedaan politik dan lain-lain itu nanti 5 tahun lagi baru kita pikirkan itu. Iya, terus dulu pikir. Sekarang ini kita membangun dulu, toh. Kita membangun karena yang mengalahkan kita peristiwa kemarin itu kan bukan persoalan ada orang yang mengalahkan Ahmad Ali, tapi Allah punya kehendak. Kehendak betul. Jadi kalau kau marah terhadap kekalahan itu, kau marah terhadap Allah. Wah. Ya kan? Jadi tidak usah kemudian kita permasalahkan. Jadi kita memperbanyak silaturahmi. Bulan Ramadan ini hendaknya kita jadikan sebagai bulan, karena ini bulan suci, bulan mulia. Kita isi juga dengan kegiatan-kegiatan yang suci dan mulia, daripada kemudian memperbanyak cerita gosip, gibah. Ya kan? Nah gitu. Tapi Iya. Tapi saya setuju, Kamat ini orangnya setia. Iya. Wallpaper gak? iya. Luar biasa. Karena ini memang menurut saya laki-laki takut istri. Oh. Dan saya karena itu tadi laki-laki yang kaku, tidak tahu apa, tidak tahu Lugu, iya. tidak tahu bagombak, tidak tahu berayu. Iya. Jadi tidak selingkuh. The only nilam berarti ya. Iya. Kasih. Siap. Ya, Kamat. Jadi saya kalau Ada pantun berarti karena saya pegang HP. Tidak. Saya ada satu referensi yang saya itu saya mudah dihafalkan. Oke. Cuman saya tidak mau hafalkan. Kenapa? Karena itu kunci kebahagiaan. Oke. Kata Nabi ada 3 syarat cara orang itu bahagia. Yang pertama itu qalban syakiran, hati yang selalu bersyukur. Yang kedua lisanan zakiran, lisan yang selalu berzikir. Dan yang terakhir adalah zaujatan solihan. Itu orang bahagia itu 3 itu syaratnya. Kalau dia hatinya sudah bersyukur, lisannya berzikir, dan dapat istri yang soleha. Nah itu kayaknya ada sama Pak Ketua semua. Amin. Uga belum ada, yang ketiga belum ada Uga. Iya. Nanti minta referensi. Mau lebaran. Saya lihat Pak Ustadz mau lebaran juga kayaknya. Karena dari tadi bagus terus dia singgah ke sana. Mau lebaran Ustadz, aman Ustadz. Ini sebagai ustad. Makanya saya kalau boleh malam ini saya mengundurkan diri jadi kepala desa. Tidak natopa saya orang kalian tidak natopa. Tidak tahu boleh Minato jadi ustaz. Natopa jadi ustaz. Karena itu, iya karena itu kita punya basicnya sebelum di politik juga jadi. Harusnya sebelum mencalonkan kemarin dipikirkan sih itu. Tapi saya setuju. Jadi politik itu adalah pilihan hidup. Betul. Kita ingin bekerja berkarya itu dengan jalur politik. Ya, jadi memang betul. Jadi politik itu adalah semacam sarana. Dia bukan tujuan. Jadi jangan, dan dia tidak punya agama, dia tidak punya jenis kelamin. Betul. Tergantung siapa yang berada di dalamnya. Hanya wadah. Iya, hanya wadah. Jadi tergantung orang yang membawa itu. Mudah-mudahan makin banyak orang seperti Pak Ketua. Amin. Tidak bukan lebaran ini, lebaran masih lama. Oke. Sisa minggu depan, 10 hari lagi. Jadi dan sudah jelas toh tadi ada masukan dari Pak Ketua Ahmad bahwa kalau memang tidak bisa kumpul untuk bukber, setidaknya takjilnya kita bawa sama masing-masing. Itu Penting silaturahmi ya. Nanti ini masukan dari Pak orang kaya juga begitu. kita bikin nanti buka puasa bersama. Iya, kalau saya lihat ini Online ya. Zoom boleh Zoom. Omat saya lihat ini Pak Mat, kode alam semua ini. Kayaknya mau diundang Omat semua yang di rumah mungkin. Datang saja besok, nanti saya undang. Datang aja dengan Omat besok. Datang. Oh, kok di sana sekarang? Besok kamu ke sana diundang saya apa? Kamu udah saya Omat ya. Menurut saya perlu dipikirkan untuk buka bersama. Sambil live. Boleh enggak? Iya. Dan orang terkaya kita akan hadir juga. Iyalah. Mari sudah datang. Saya sudah. Oke. Siap. Terima kasih. Itu masukan Sudah untuk hadir kita punya malam kades ini. ya. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk Kamat. Terima kasih untuk Kakak Wim juga. Oke, makasih. Ustaz, terima Terima kasih kasih. banyak Ustaz. Closingannya Hamdan dong. Iya. Closing hamdan ya. Sudah disampaikan Oh, tadi iya. sedikit saya mau Tegang, closing. Ustaz. Saya bilang Hamdan bilang Agung saja. Oke. Kopi jom. Kamu tidak percaya diri kamu orang ini. Kayak sama kita malam ini. Tapi intinya di sini bahwa Ya. Pak Mat sudah 3 kali datang di sini dan ada namanya kita tidak saling melupakan. Iya. Kita tetap menjalin silaturahim dan untuk kita punya kades, ya itu bukbernya dipercepat. Oke. Rasa sayang, rasa sayang, sayang
Jangan lupa untuk membeli Kampung Saraba semakin cerah kehadiran Kak Ahmad Ali. Rasa sayang, rasa sayang, sayang, lihat dari jauh rasa sayang, sayang. Jalan-jalan ke wali kota, singgah sebentar ke Bank BSSI. Kalau kamar yang baperintah, satu sultan masuk PSI. Rasa sayang, rasa sayang, sayang, lihat dari jauh rasa sayang, sayang, rasa sayang, rasa sayang, sayang, lihat dari jauh rasa sayang, sayang. Lagi membayar pakai BSI tempat transaksi. Kalau kamar ada di PSI, sudah pasti banjir kursi. Rasa sayang, rasa sayang, sayang,